Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di hadapan saya udah ada satu buah receiver yang bermerek Capvision Bromo C2000, dan ini milik tetangga saya ya, yang katanya tidak bisa hidup atau tidak bisa menyala alias mati. Ini katanya terkena petir tadi sore ya, waktu hujan turun terkena petir dan langsung mati mendadak. Nggak tahu ini kerusakannya apa karena saya belum bongkar. Oke, kita lanjut coba cek dulu. Dan ini udah saya pasang, udah saya colokkan ke terminal setrum. Ternyata benar tidak ada nyala sama sekali. Gak tahu ini bisa diperbaiki atau tidak karena ini terkena petir ya sobat. Tetapi kita jangan putus asa sebelum kita mencobanya. Kita cek dulu, kita cek terlebih dahulu. Jangan dulu kita ambil kesimpulan untuk membongkar bagian receivernya. Walaupun ini kerusakannya terkena petir, tetapi kita cek dulu bagian power supply-nya. Barangkali cuma power supply-nya saja yang bisa matinya ya, yang terkena petirnya barangkali di power supply-nya saja. Oke, kita lanjut cek. Saya mengeceknya menggunakan multitester analog dan dicek di skala 50 volt DC. Kita cek, kita tes dulu apakah ada tegangan. Perhatikan bagian jarum multitesternya, dan ternyata tidak ada pergerakan sama sekali, alias nol. Tegangannya tidak keluar dari power supply ini. Oke, sebelum kita lanjut untuk memeriksa bagian dalam di receivernya, kita bongkar dulu bagian power supply-nya. Dikarenakan ini tidak mengeluarkan tegangan, alias nol, tidak ada tegangan sedikit pun. Seharusnya ini keluar 12 volt ya dari tegangan power supply ini. Kita coba buka dulu bagian casing power supply-nya, karena kalau Capvision ini power supply-nya terpisah ya dari box receiver-nya, ini terpisah seperti ini. Oke, kita bongkar. Nah, ini bagian dalam power supply-nya ya. Setelah kita bongkar, kita keluarkan dulu bagian mesin power supply-nya. Nah, sebelum kita ukur juga, ini udah kelihatan bahwa elko bagian sini kelihatan kembung ya, alias meletus, dan bahkan bukan gembung lagi, ini sepertinya udah meledak, udah meletus. Oke, kita lanjut cabut dulu elko yang udah rusak itu udah hancur, udah meletus ya, bukan gembung lagi elkonya, tapi udah kelihatan meletus. Kita cabut dulu bagian elko ini. Mudah-mudahan cuma bagian elkonya saja ya yang meletus, yang mati terkena petir. Dan nantinya ini bisa saya bereskan sekarang, memperbaiki receiver ini kalau cuma elkonya saja. Nah, ini udah sangat parah sekali, elkonya udah benar-benar hancur. Dan ini berukuran nilainya 25 volt 470 mikron.
Oke, kita cari untuk menggantinya dengan ukuran yang sama. Nah, ini saya udah ada untuk pengganti elko yang hancur tadi ya, dengan ukuran yang sama 25 volt 470 mikron. Oke, kita lanjut pasang. Seperti biasa, cara pemasangan elko ini yang berada tanda itu bagian min, dan yang tidak ada tandanya itu bagian plus ya. Nah, di PCB-nya juga udah diberi tanda, tinggal kita pasang saja menurut tanda yang ada di PCB ya. Oke, lanjut kita solder. Oke, kita tambah tinol sedikit supaya lebih merekat penyolderannya, lebih bagus ya, dan lebih rapi. Nah, setelah ini baru kita cari, mungkin ada komponen yang mati juga ya di balik elko ini, karena ini terkena petir. Jadi bisa saja bagian IC power supply itu bisa saja kena, atau yang lainnya juga, misalkan dioda di bagian sini kita ukur juga. Nah, ini kelihatannya masih bagus. Nah, benar, ini masih bagus, tidak ada kendala di bagian dioda ini. Kita urut, kita papai sesuai jalurnya ya, kita lihat. Dan di dioda ini juga kita ukur ya, dikarenakan mungkin juga ini bisa mati atau konslet ya, tetapi ini kelihatannya masih bagus, ini masih hidup ya bagian diodanya. Oke, kita lanjut lihat. Nah, ini udah kelihatan, ini resistor ya, kelihatannya gosong, bahkan warnanya pun udah tidak ada, tidak bisa kebaca lagi dikarenakan ini udah sangat gosong, warnanya pun sampai hilang, terbakar mungkin karena terlalu panas. Nah, tetapi ini resistor cuma berukuran kecil ya, ini RPius ya, resistor pius. Ini bisa juga diganti dengan menyambungnya memakai kabel, itu enggak jadi masalah karena ini sama juga dengan sikring ya. Oke, kita cabut. Dan ini udah sangat gosong sekali, warnanya pun tidak ada. Oke, kita ukur apakah cuma hilang warnanya saja atau ini udah putus. Dan ternyata ini udah putus ya sobat, alias udah mati, itu udah putus, tidak bisa menyambung lagi. Dan saya di sini udah persiapkan satu buah resistor juga ya, yang berukuran 4,7 ohm ya. Ini resistor pius ya sobat, sama yang kayak tadi, cuma beda ukurannya saja, tetapi ini sama. Dan ini saya cabut dari bekas power supply lain ya sobat. Oke, lanjut kita pasang di bagian resistor ini yang tadi kita cabut, kita pasangkan yang ini sebagai penggantinya.
Lalu kemudian kita solder, kita tempel timah di sini, kita solder kembali ya. Dan kita solder juga yang bagian solderannya yang udah pada kering nih. Kita tempel solderan yang baru, kita tempel timah yang baru supaya lebih kuat nempelnya ya sobat. Yang kering kita tempel juga. Nah, ini udah selesai setelah kita mengganti elko dan juga resistor yang bagian sini ya. Semuanya udah saya ukur tadi dan yang lainnya pada masih bagus ya. Cuma yang dua ini, komponen ini, resistor dan elko yang udah rusak, bahkan elko-nya pun sampai meledak, resistornya pun sampai hangus. Lanjut kita pasang lagi ke bagian casing power supply-nya. Kita pasangkan dengan rapi seperti semula ya. Kemudian kita tutup juga dengan yang bagian sini ya, yang bagian sebelahnya lagi yang ada colokan stekernya. Lalu kemudian kita cek, dan sebelum kita mengetesnya ke receiver langsung, alangkah baiknya kita cek dulu menggunakan multitester, dikarenakan ini tadinya kerusakannya awalnya terkena petir, jadi takutnya nanti over tegangan ya terlalu besar. Jadi kita harus memastikan dulu dari power supply ini keluar tegangannya 12 volt ya. Kita cek dulu menggunakan multitester. Seperti biasa kita mengukurnya di tegangan volt DC ya, di bagian 50 volt DC kita tes. Nah, kelihatan, perhatikan bagian jarumnya. Oke, kita pindahkan dulu supaya kelihatan bagian jarum multitesternya. Nah, kelihatan ini ukurannya 11,9 volt ya. Ini udah bagus, udah normal kembali, alhamdulillah. Power supply-nya udah normal kembali dan cuma dua komponen aja yang terkena petir. Yang hancur terkena petir itu cuma bagian elko dan resistor. Lanjut kita cek ke bagian receiver langsung ya. Nah, kelihatan receivernya udah nyala. Itu menandakan bagian dalam receiver tidak ada yang rusak ya, atau tidak ada kendala, masih bagus, dan cuma bagian power supply-nya aja yang terkena petir. Jadi kalau kalian mempunyai receiver seperti ini, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa bagian dalam receiver yang hancur atau terkena petirnya ya. Nah, ini buktinya receiver ini juga yang terkena petir masih bisa kita perbaiki, dan cuma bagian power supply-nya saja yang hancur, bahkan itu bukan alat yang sangat mahal dikarenakan yang hancurnya cuma bagian elko dan resistor saja ya sobat. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.